Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ridwan Nugroho Utama dengan NIM 210600032 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat ataupun memenuhi kekosongan tugas dari materi ataupun mata kuliah statistika, yang mana pada tugas kali ini yaitu membuat video penjelasan mengenai bab 7. Adapun bab 7 pada kali ini ialah konsep dasar probabilitas. Nah, pada bab konsep-konsep dasar probabilitas terdapat beberapa subbab, antara lain yaitu pengertian probabilitas dan manfaatnya. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan terhadap probabilitas. Yang ketiga, hukum dasar probabilitas. Yang selanjutnya yaitu teorema Bayes. Dan yang terakhir menggunakan Microsoft Excel untuk probabilitas. Nah, yang pertama yaitu ada definisi. Definisi dari probabilitas itu sendiri ialah suatu peluang dari suatu kejadian. Nah, manfaat dari probabilitas ini sendiri ialah untuk mengetahui probabilitas ataupun untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Adapun contoh dari probabilitas secara simpel ialah seperti pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham, kemudian peluang produk yang diluncurkan perusahaan sukses atau tidak, dan contoh-contoh lainnya. Kemudian probabilitas merupakan suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa ataupun event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Percobaan ataupun contoh dari probabilitas yaitu pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi, dengan hasil ataupun outcome yaitu suatu hasil dari sebuah percobaan. Kemudian peristiwa event yaitu kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Adapun contoh dari pengertian probabilitas yang tadi telah dijelaskan ialah sebagai contoh dari percobaan ataupun kegiatan yang yaitu pertandingan antara timnas melawan lawannya, kemudian hasil yaitu timnas kalah ataupun menang ataupun seri, kemudian peristiwanya timnas menang. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan terhadap probabilitas. Adapun beberapa pendekatan probabilitas ialah pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan juga pendekatan subjektif. Yang pertama yaitu ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini sendiri memiliki pengertian yaitu setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Nah, untuk rumus dari pendekatan klasik ini yaitu jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Sebagai contoh, percobaan kegiatan melempar uang, muncul gambar, muncul angka, hasil 2, dan menghasilkan probabilitas tengah. Begitu juga untuk yang selanjutnya,
kegiatan perdagangan saham memiliki dua jumlah hasil sehingga probabilitasnya ialah setengah. Kemudian untuk contoh yang keempat, memiliki hasil yang berbeda karena memiliki hasil 3 sehingga probabilitasnya ialah 1:3. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan relatif. Pendekatan relatif ini sendiri memiliki pengertian yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Adapun rumus dari pendekatan relatif ini sendiri yaitu jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Sebagai contoh, dalam 12 bulan, 9 bulan terjadi inflasi dan 3 bulan deflasi. Maka probabilitas inflasi yaitu 9:12 atau 9 bagi 12 yaitu menghasilkan 0,7 dan probabilitas deflasi yaitu 3 dibagi dengan 12 menghasilkan 0,25. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan subjektif yang memiliki definisi suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Yang ketiga yaitu subbab yang ketiga yaitu hukum dasar probabilitas. Adapun konsep dasar hukum probabilitas yang pertama yaitu hukum penjumlahan. P A atau B sama dengan P dikali A plus P dikali B. Sebagai contoh, PA-nya sama dengan 0,60 dan PB-nya sama dengan 0,40, maka P atau A atau B sama dengan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Kemudian peristiwa atau kejadian yang bersama apabila P AB sama dengan 0,2 maka P A atau B 0,60 plus 0,40 min 0,2 sama dengan 0,8. Kemudian yang selanjutnya yaitu peristiwa saling lepas. PAB sama dengan 0 maka P A atau B sama dengan PA plus PB min 0. Kemudian hukum perkalian PA dan B sama dengan PA dikali PB. Sebagai contoh, apabila PA sama dengan setengah dan PB sama dengan setengah, maka PA dan B sama dengan setengah dikali dengan setengah sama dengan 1/4. Kemudian kejadian bersyarat P B A sama dengan P AB dibagi dengan PA. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada P peristiwa pelengkap atau complementary event. Kemudian ada diagram pohon, merupakan suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Adapun contoh diagram pohon terdapat pada slide ini. Nah, pada slide ini, pada diagram pohon ini menjelaskan pada tahap 1 keputusan jual atau beli, probabilitas bersyarat jual. Kemudian tahap 2-nya, tahap 3 menghasilkan ini, dan pada tahap 4 menghasilkan hasil yang mana probabilitas bersamanya 0,21, selanjutnya 0,24, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ada teorema Bayes.
Teorema Bayes merupakan probabilitas bersyarat atau suatu kejadian yang terjadi setelah kejadian lain yang ada, dengan rumus P AIB sama dengan PAI dikali dengan P buka kurung B AI itu kurung dibagi dengan PA1 PBA1 PA2 PBA2 dan seterusnya. Beberapa prinsip menghitung. Yang pertama itu ada faktorial. Berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu dalam kelompok. Faktorial dilambangkan dengan N dan tanda seru. Kemudian permutasi merupakan sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat suatu kelompok objek. Permutasi atau NPR dirumuskan dengan N tanda seru dibagi dengan N min R. Kemudian yang ketiga yaitu ada kombinasi, yaitu berapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi memiliki rumus NCR sama dengan N tanda seru dibagi dengan R tanda seru dikali dengan N min R. Untuk materi yang pertama sudah selesai, kemudian lanjut ke materi yang selanjutnya karena pada kesempatan kali ini saya telah menemukan contoh materi lain mengenai teori probabilitas. Nah, memiliki subbab yang sama, kemudian probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan ataupun pengertian probabilitas secara lengkap, yaitu suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian secara acak. Adapun pendekatannya dibagi menjadi pendekatan klasik dan yang pendekatan objektif dibagi dengan pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Kemudian ada pendekatan subjektif didasarkan pada suatu asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan ataupun peluang yang sama. Pada pendekatan ini kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Pendekatan FR digunakan untuk mengantisipasi kelemahan yang ada dalam pendekatan klasik. Frekuensi relatif pada dasarnya bisa digunakan untuk memperkirakan nilai probabilitas. Dengan rumus probabilitas terjadinya suatu kejadian, yaitu frekuensi terjadinya kejadian dibagi dengan jumlah observasi. Kemudian ada pendekatan subjektif didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Selanjutnya, jika tidak ada pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar untuk perhitungan probabilitas, maka probabilitas itu bersifat subjektif. Selanjutnya, biasanya terjadi dalam bentuk opini atau pendapat. Aturan dasar probabilitas yang pertama yaitu ada aturan penjumlahan sesuai dari contoh yang telah dijelaskan pada PowerPoint sebelumnya. Aturan penjumlahan memiliki kejadian yang saling menghilangkan, kemudian kejadian yang tidak saling menghilangkan. Kemudian ada aturan perkalian, yaitu kejadian bersyarat dan kejadian bebas. Maksud dari kejadian saling menghilangkan yaitu jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B. Jika kejadian A terjadi, maka kejadian B tidak akan terjadi ataupun sebaliknya.
Rumusan probabilitasnya ialah PA ditambah PB. Kemudian kejadian tidak saling menghilangkan, yaitu jika terdapat dua jenis kejadian. Misalnya kejadian A dan B. Jika kejadian A terjadi, maka kejadian B bisa saja terjadi ataupun sebaliknya pula. Rumusan probabilitasnya ialah PA plus PB min P A dan B. Kemudian kejadian bersyarat, jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, kejadian A bisa terjadi jika kejadian B sudah terjadi atau sebaliknya. Rumusan probabilitasnya ialah A per B sama dengan P A N B per PB ataupun sebaliknya. Kejadian bebas yaitu jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, kejadian A dan kejadian B tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya dengan rumus PA dikali dengan PB. Kemudian selanjutnya ada permutasi, yaitu suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen tersebut penting. Dengan rumus XPM sama dengan M elemen per elemen min kejadian. Contoh, suatu perusahaan mempunyai 10 rencana investasi. Direktur menyeluruh manajer untuk mencari 5 rencana investasi. Ada berapa carakah? Yang mana pada contoh ini terdapat 5 elemen dan 10 elemen dan juga 5 kejadian ataupun rencana investasi. Oleh karena itu dapat dicari dengan cara rumus yang telah ada, maka menghasilkan 30.240. Kemudian yang selanjutnya ada kombinasi, yaitu suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen tersebut tidak penting. Dengan rumus XCM sama dengan M per X dikali M min X. Sebagai contoh, ada 5 calon kades. Bagaimana cara memilih 2 calon? M sama dengan 5, X sama dengan 2. Maka dari itu dapat dihasilkan dengan 10 cara. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.